Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel YouTube Safira, channel yang khusus membahas masalah aktual umroh dan haji. Jangan lupa subscribe agar Anda tidak ketinggalan masalah-masalah aktual umroh dan haji. Kali ini saya akan membawa kabar gembira. Setelah menunggu penantian lama hampir 2 tahun, akhirnya pemerintah Saudi memberikan izin umroh kepada kita, kepada rakyat Indonesia. Sebetulnya izin umroh ini dibuka sudah cukup lama, sejak bulan Desember tahun 2021 yang lalu. Tetapi pemerintah dan asosiasi telah sepakat bahwa untuk keberangkatan awal kita khususkan pada tim advance ya, yang berunsur dari asosiasi. Setelah tim advance berangkat menuju ke Tanah Suci dan melaporkan seluruh hasil perjalanan umrohnya, barulah keran kepada travel, kepada jamaah dibuka. Jadi alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, umroh sudah dibuka. Tapi yang jadi pertanyaan, syaratnya apa? Ternyata syaratnya tidak terlalu susah ya. Kali ini pemerintah Saudi cukup memahami kebutuhan kita. Yang pertama, syarat usia. Usia yang diizinkan umroh 12 tahun. Jadi adik-adik yang usianya di atas 12 tahun bisa berangkat umroh bersama orang tuanya. Syarat kedua, semua jenis vaksin yang ada di Indonesia ya bisa diterima oleh pemerintah Saudi. Kemudian yang terpenting lagi, yang banyak menjadi pertanyaan calon jamaah, gimana pelaksanaan umrohnya? Hasil evaluasi Tip and Fun, pelaksanaan umroh di Saudi bisa dibilang normal. Semua kegiatan hampir bisa dilakukan sama seperti sebelumnya. Kita mulai dari kegiatan di Masjid Nabawi. Bapak Ibu sekalian, pada saat di Madinah bisa melaksanakan sholat 5 waktu di Masjid Nabawi. Bebas. Kemudian khusus ziarah ke Raudhah dan makam Rasulullah memang diatur melalui aplikasi. Tapi tenang saja, semua jamaah umroh pasti mendapatkan kuota untuk masuk ke Raudhah dan itu diatur oleh aplikasi. Dan jika Bapak Ibu sekalian umroh bersama kami, semua sudah diatur oleh Safira. Demikian juga dengan ziarah di kota Madinah, bisa dilaksanakan semuanya, mulai ke Masjid Quba, kemudian Jabal Uhud, Masjid Qiblatain, kemudian Masjid Sab'ah, Pasar Kurma, semua sudah berjalan dengan normal. Dan Bapak Ibu sekalian juga bisa melaksanakan umroh dengan mikot di Bir Ali, kemudian melaksanakan umroh di kota suci Mekah, juga bisa dilaksanakan dengan normal. Tentunya ada prosedur-prosedur protokol kesehatan, tapi itu tidak akan menjadikan masalah, gitu ya. Pelaksanaan ibadah di Masjidil Haram juga bisa dibilang normal, tapi memang aturannya lebih ketat sedikit dibandingkan dengan pelaksanaan ibadah di Masjid Nabawi. Ada aplikasi yang harus Bapak Ibu sekalian download melalui smartphone Bapak Ibu sekalian nantinya, yaitu untuk memperoleh kuota pada saat sholat 5 waktu di Masjidil Haram dan untuk pelaksanaan umrohnya. Cukup mudah dan tim Safira akan membantu Bapak Ibu sekalian untuk membuat reservasinya. Untuk umrohnya bisa berapa kali? Insya Allah bisa dilakukan 2 kali, 3 kali ya. Pada dasarnya kuota umroh itu sehari 1 kali. Jadi misalnya hari pertama kita umroh, hari kedua kita cuma tawaf sunnah, kemudian hari ketiga kita umroh lagi, itu insya Allah bisa dilaksanakan. Jadi semuanya bisa dibilang normal. Demikian juga dengan akomodasi hotel yang dulu awal-awal hanya boleh diisi berdua, sekarang jika Bapak Ibu sekalian berangkat bersama putra-putrinya bisa diisi sekamar berempat atau bertiga. Memang Bapak Ibu sekalian masih ada kendala, yakni karantina. Jadi kepada seluruh jamaah umroh itu wajib melakukan karantina pada saat tiba di Saudi Arabia. Karantinanya lumayan
hari ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, setelah melakukan karantina 5 hari baru boleh melaksanakan ibadah baik di Madinah maupun di Mekah. Kemudian ada karantina lagi pada saat kepulangan. Seperti kita tahu, pemerintah Indonesia melalui Satgas COVID-19 kali ini sudah menurunkan masa karantina dari 10 hari menjadi 7 hari. Ya alhamdulillah, Safira sudah membuat paket umroh yang sudah mengikuti prosedur-prosedur karantina tersebut. Kita buat paket umroh selama 12 hari plus 7 hari karantina, jadi total kurang lebih 18 hari. Safira sudah menyiapkan paket-paket umroh yang sudah comply dengan aturan-aturan yang terbaru. Kita siapkan umroh selama 12 hari. Dan kali ini kita pilihkan penerbangan yang sangat nyaman dengan Garuda Indonesia. Rutenya pun sangat menarik, dari Surabaya terbang ke Jakarta, kemudian kita lanjut menuju ke Madinah. Jadi langsung menuju Madinah. Dan insya Allah Bapak Ibu sekalian karantinanya di kota Madinah. Jadi selepas karantina Bapak Ibu sekalian sudah bisa langsung melakukan ibadah di Masjid Nabawi. Kita akan tinggal di Madinah selama 7 hari 6 malam, dikurangi masa karantina selama 5 hari 4 malam. Jadi masih punya waktu free untuk melaksanakan ibadah di kota suci Madinah selama 2 hari. Saya rasa sudah cukup. Itu sudah bisa melakukan ibadah beberapa kali di Masjid Nabawi dan sekaligus melakukan ziarah ke Raudhah, sekaligus ziarah kota Madinah. Dari kota Madinah, Bapak Ibu sekalian akan melaksanakan umroh di kota Mekah. Masa tinggal di Mekah itu sama dengan paket-paket sebelumnya, 5 hari 4 malam. Selama 5 hari 4 malam, Bapak Ibu sekalian berkesempatan untuk melaksanakan umroh, insya Allah selama 2 kali. Dan semuanya dibimbing tentunya oleh petugas Safira. Kabar baiknya, Bapak Ibu sekalian, ya, kabar baiknya bahwa kami mendapatkan harga umroh di masa saat ini itu tidak terlalu mahal. Jadi Bapak Ibu sekalian, hampir tidak banyak bedanya dengan harga paket umroh sebelum pandemi. Yang berbeda hanya ada tambahan karantina dan ada tes PCR. Jadi saya ulang Bapak Ibu sekalian, karantina di Saudi 5 hari, karantina Jakarta 7 hari. Ya, seluruh paketnya di Saudi 12 hari ditambah dengan karantina di Jakarta 7 hari, total perjalanan 18 hari. Hotel yang kita siapkan hotel bintang 4 dan hotel bintang 5 yang jaraknya tentunya tidak terlalu jauh dari Masjid Nabawi maupun Masjidil Haram. Kita memilih Hotel Royal Inn di Madinah yang jaraknya hanya 100 meter. Akan sangat mudah bagi Bapak Ibu sekalian untuk melaksanakan ibadah di Masjid Nabawi. Demikian juga di Mekah, Bapak Ibu sekalian akan berkesempatan menikmati layanan Hotel Hilton Convention, ya, hotel yang relatif baru, terletak di Jabal Omar di sekitar Masjidil Haram, yang jaraknya sekitar hanya 350 meter saja. Itu hotel bintang 5. Dan makanan disajikan secara prasmanan, kecuali pada saat karantina Bapak Ibu sekalian akan diservis di kamar. Harganya pun tidak terlalu mahal Bapak Ibu sekalian. Untuk harga sekamar berempat mulai dari 30.999.000 dan masih ada diskon dari Safira 1 juta seperti biasa. Kemudian bagi jamaah yang tertunda, kita juga berikan apresiasi. Kita berikan penghargaan kepada jamaah yang tertunda, kita berikan tambahan diskon. Tambahan diskon ini bertahap tergantung dari jumlah dana yang masuk di Safira. Tapi yang tiering yang tertinggi, Bapak Ibu sekalian akan mendapatkan diskon tambahan 750.000 lagi. Ini khusus jamaah yang tertunda. Ada tiringnya mulai dari 250, 500 sampai 750.000. Banyak pertanyaan juga, Pak, kalau kami bismillah ikut paket umroh Safira, ternyata kami mohon maaf
terkena atau terpapar COVID sebelum berangkat. Oke, seperti apa treatmentnya? Jadi kalau Bapak Ibu sekalian sebelum berangkat kan kita wajib tes PCR nih 1 hari sebelumnya di laboratorium yang sudah di-approve oleh pemerintah Saudi, dikoordinir oleh Safira. Bapak Ibu sekalian, jika hasil tesnya negatif, bismillah berangkat menuju ke Tanah Suci. Tetapi jika hasil tesnya naudzubillah min dzalik positif, Bapak Ibu sekalian terpaksa harus ditunda atau gagal berangkat. Biayanya bagaimana? Jangan khawatir. Safira sudah pikirkan itu. Bapak Ibu sekalian, uangnya tidak akan hangus. Jadi kita sudah bekerja sama dengan asuransi Zurich Syariah yang sangat terkenal, yang sudah bekerja sama dengan Safira selama bertahun-tahun. Kali ini Zurich menjamin jika Bapak Ibu sekalian terpapar COVID sebelum berangkat, insya Allah semua dana yang dibayarkan akan diganti, kecuali biaya visa. Ya, kalau visa sudah tempel dan itu urusan dengan pemerintah Saudi, ya visanya hangus. Kecuali Bapak Ibu sekalian dalam waktu 10 hari sudah negatif lagi, kemudian mau berangkat, visanya masih on, ya bisa langsung berangkat. Tapi intinya ada solusi. Kalau misalnya di Madinah misalnya, pada saat karantina ternyata kena nih, positif, bagaimana? Untuk biayanya nggak usah dipikirkan. Semua sudah di-cover juga oleh asuransi. Jadi katakanlah Bapak Ibu sekalian akan menambah durasi tinggal di Madinah karantina 10 hari, hotelnya dijamin oleh asuransi. Kemudian tim Safira akan mengatur pelaksanaan ibadah Bapak Ibu sekalian yang terkena ini dengan batch khusus, dengan grup khusus, akan diantar ke Mekah untuk melaksanakan umroh dan lain-lain. Kemudian kembali ke tanah air dengan penerbangan secara mandiri, karena rombongan Safira tentunya sudah pulang, atau jika ada rombongan Safira yang masih ada, nanti bisa digabungkan. Dan itu bebas biaya, penggantian tiketnya diatur oleh asuransi dan lain-lain. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa melaksanakan ibadah dengan tenang, ya. Cuman kekurangannya memang bagi jamaah yang positif harus ikut grup yang berikutnya. Apakah keluarga yang tidak positif bisa berbarengan? Tentunya agak susah, karena keluarga yang positif, yang negatif, ya keluarga yang normal katakanlah akan mengikuti paket secara normal dan pulang ke tanah air dengan jadwal sesuai yang sudah ditetapkan, sedangkan yang harus karantina ya menunggu sampai semua selesai gitu. Tapi jangan khawatir, semua diatur oleh petugas Safira. Oke, jika Bapak Ibu sekalian sudah memahami aturan dan risiko umroh di masa pandemi ini dan merasa harus berangkat dalam waktu dekat, Safira sudah menyiapkan tanggal-tanggal keberangkatannya. Kita mulai berangkat insya Allah tanggal 26 Januari yang akan datang. Dan setiap minggu kita ada keberangkatan. Setiap minggu, ya. Jangan khawatir. Kemudian setiba di tanah air, Bapak Ibu sekalian harus menjalani karantina lagi selama 7 hari. Itu ada di Jakarta. Kenapa kok di Jakarta? Karena pesawat kita landing di Jakarta dan karantina harus di Jakarta. Saat ini sedang dalam proses, ya. Ada beberapa penerbangan yang akan melakukan penerbangan langsung dari Surabaya ke Madinah. Tapi tidak dalam waktu dekat. Mungkin 1 bulan lagi masih dalam rangka finalisasi. Jika sudah ada penerbangan dari Surabaya, maka paket Safira akan kita alihkan penerbangan dari Surabaya, dan tentunya lebih nyaman, dan Bapak Ibu sekalian nanti karantinanya juga ada di Surabaya. Nah, kira-kira demikian. Jika Bapak Ibu sekalian pingin informasi lebih jauh, silakan menghubungi hotline WA Safira, ya silakan, ada di deskripsi, akan melayani Bapak Ibu sekalian, atau ke kantor Safira. Silakan, kita buka Senin sampai Sabtu, ya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Selamat Bapak Ibu sekalian sudah mendapatkan kesempatan untuk berangkat ke Tanah Suci. Manfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya dan Safira siap melayani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.